Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi di program Morning Motivation. Bersama saya setelah hadir kembali lagi Ustadz kita semua, Ustadz Ceng. Apa kabar Ustadz Ceng? Ya, alhamdulillah masih Ustadz mahal lah. Ustadz mahal, insya Allah. Ya ngomong-ngomong tentang mahal, Ustadz. Sekarang ini banyak fenomena berkaitan dengan mahal itu kan berhubungan dengan duit ya. Iya. Ustadz. Banyak orang yang dipenjara karena duit ya, yang korupsi, yang merampok, terus karena duit juga banyak keluarga yang jadi pecah ya. Nah dan juga karena duit itu banyak tragedi lah, orang-orang saling injak, saling jelekan. Sebenarnya duit itu gimana sih Ustadz? Ya, setiap orang yang ada di dunia pasti membutuhkan duit, walaupun duit bukan segalanya. Tuh, Tapi segalanya harus butuh pakai duit. Tuh bisa ke restoran mikir KTP unggul mah. Iya. Memang kadang-kadang manusia berebut dengan duit yang itu. Dengan duit akhirnya dia lupa diri, korupsi, akhirnya di penjara. Dengan duit ya segalanya, karena merasa dengan duit bisa segalanya, akhirnya lupa dengan duit yang satu ini. Ingat, dalam kehidupan kita itu harus ada duit yang tidak boleh kita tinggalkan. Duit yang pertama adalah doa. Oh, singkatan ya Ustaz. Iya. Doa. Tuh. Kalau duit yang itu akan celaka. Tapi kalau duit yang ini akan menyelamatkan kita. Tuh. Duit D-nya doa. Tuh. Ya. Doa itu seperti apa sih, Tad? Doa itu memohon kita kepada Allah, meminta permintaan kita kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, begitu kata Allah, berdoalah engkau kepada aku akan mengabulkan. Pasti dikabulkan itu ya. Janji Allah kan tidak pernah ingkar ya Ustaz. Jadi setiap doa pasti dikabulkan ya berarti. Ya, bahkan dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan wal yu'minu bi gitu. Syaratnya harus beriman kepada Allah. Kalau kita doa kita ingin dikabulkan, syaratnya harus beriman kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah harus beriman kepada Allah. Nah kadang-kadang kita berdoa, kita mah kadang-kadang banyak mintanya kepada Allah dibanding banyak beribadahnya kepada Allah. Sok izinnya Ustaz. Kadang-kadang doa itu fil amr semua. Ya Allah beungharkeun abdi, ya Allah mudahkeun urusan abdi. Iya begitu. Tapi ingat, harus hati-hati ketika kita setiap doa yang kita kabulkan, harus hati-hati. Siapa tahu itu istijabah dari Allah. Oh, jadi kalaupun misalkan doa kita berdoa sesuatu kemudian dikabulkan, berdoa lagi dikabulkan, bisa jadi itu istijabah dari Allah. Awas, harus hati-hati. Gini, istijabah itu kalau ininya mungkin cobaan mungkin ya. Kalau supaya dia lebih terlena. Iya, supaya lebih terlena. Analoginya ibaratnya gini, ketika kita diangkot ada yang ngamen. Suaranya enak, pasti kan kita tidak akan langsung ngasih, karena harus Allah pun gitu. Begitu ketika Allah suka kepada kita, Allah rindu terus supaya dia terus kepada. Tapi lamun anu ngamen suaranya jelek, tidak lama langsung jreng gitu. Jadi setiap kita minta kasih itu harus hati-hati. Ini analogi saja ya, bukan menyamakan ya. Ada doa itu yang ditangguhkan. Oh, jadi tidak di sekarang tapi kelak ataupun di yang akhir. Makanya dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah mudahkan segala urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka. Nah, rizki yang tidak disangka itu siapa tahu itu adalah doa-doa yang ditangguhkan. Betul. Jadi kalau dulu pernah berdoa ya Allah, nah sekaranglah waktu yang tepat hai umatku. Nah, seperti itu ya Ustaz. Allah lebih tahu kapan kita membutuhkan. Betul. Kadang bahkan Allah juga mengabulkan doa itu tidak sesuai dengan yang kita minta, tapi sesuai dengan yang kita butuhkan. Atau doa itu ada yang kita mintanya A, Allah kasih B. Jadi menurut persepsi kita bahwasanya ada yang buruk dari Allah, sebetulnya dari Allah semuanya baik. Cuman persepsi kitanya. Cuman kita belum tahu bahwa itu baik. Ya. Misalkan teman-teman nih ngebet
pengen ke Universitas A, ternyata pas SPMB dapatnya di Universitas B ngamuk-ngamuk, tapi setelah dijalani oh ternyata lebih nyaman, ternyata lebih nyambung. Bisa jadi seperti itu ya, Ya, Ustaz. Allah yang lebih tahu untuk kebutuhan kita. Iya, jangan merajuk dengan doa berarti ya. Iya. Tong pundung. Kalau kita misalkan kita minta mobil dikasihnya motor, Allah lebih tahu. Ya, Mau gitu. dikasih mobil mah bisa kebayaran. Bisa saja seperti itu. Oke, itu D-nya doa ya Ustaz. Ya, Kalau U-nya Usaha usaha. Oh betul. Doa saja nggak cukup ya. cukup. Ada sahabat yang subuh berdoa, duha berdoa, waktu zuhur masih berdoa. Kata Rasul, pengen apa ente? Pengen kaya. Oh, nggak bisa begitu. Ya, harus usaha ada lah. usahanya. Betul. Karena usaha. malah ya rezeki nggak gejlik ke langit mungkin namanya. Ataupun ada orang-orang tertentu tidak usaha tapi itu beda derajat dengan kita. Ya. Betul. Kalau kita jalur muktasibin, Iya, betul. kalau kita nggak kasar nggak punya apa-apa. Betul. Tapi ada yang jalur mutajaridin, itu beda kelas lah dengan kita. Tapi Bukan. kita membahasnya ini Orang pada umumnya. ya, syariat dan hakikatnya. Ya, gitu. syariatnya kalau Usahanya. kita ingin dapat sesuatu ya usaha. Ya. Betul. Kalau kita pengen kaya, ya usaha. Usaha. Kalau Pengen kita pinter, ya belajar. Ada tahapannya. Ada tahapan. Nggak ada yang instan, bahkan instan pun harus dimasak. Doa, usaha. I-nya, Istiqomah. nah ini yang berat, Ustaz. Nah, kadang-kadang orang doa, usaha, ikhtiar dan usaha sama sebetulnya. Sama. Nah, istiqomah, berdoanya dan usahanya harus istiqomah. Istiqomah itu, Ustaz, ini dari yang saya pahami ya, bukan sama tapi sebanding. Misalkan gini, kalau kita gaji 1 juta, kita bisa nabung 200.000. Kalau kita gaji 2 juta, berarti nabungnya berapa, Ustaz? Kalau gaji berapa 1 juta? 1 juta nabung 200.000. Kalau gajinya 2 juta, nabungnya berapa? 100.000 berarti. Itu istiqomah. Nah, kalau kata teman saya, nabungnya jadi 1.200.000. Karena kebutuhannya tetap ya. Jangan gaya hidupnya jadi nama juga, gitu. Ya itu mah persepsi orang ya. Ya, istiqomah di sini ya kita continue. Ya, betul. Jadi jangan ya Allah jadikanlah aku jadi orang kaya. Usahana hari-hari atau ngadoana 20 puting eureuna 2 bulan kan gitu. Itu Atau bukan misalkan istiqomah. kita usaha dan berdoa pada H-2 misalkan ya. Mau ujian H-2 baru berdoa, H-2 baru belajar. Kebut semalam. Kebut ya. semalam. Olah. Pinter henteu olatnya. Kalau kita sebagai siswa berdoa setiap kita mau belajar Rabbi zidni ilman warzuqni fahman atau Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Usahanya kita banyak baca literasi, doa dan usahanya kita berdoa terus menerus setiap mau belajar, membacanya continue juga, itu disebut dengan istiqomah. Itu. Karena kalau misalkan keterangan dari seorang bijak, doa dan usaha itu seperti hanya kita mengayuh sepeda, harus dilakukan berulang agar sampai ke tujuan. Iya, terus menerus. Gitu. Boleh berhenti tengah jalan. Nah, duit yang terakhir T-nya itu adalah tawakal kepada Allah. Setelah kita berdoa, berusaha, doa dan usahanya istiqomah, maka hasilnya kita pasrahkan. Misalkan kita mau masuk ke perguruan tinggi A, ya cita-citanya kita misalkan mau jadi TNI atau Polri. Nah, dari awal kita doanya ya Allah mudahkanlah aku untuk menuju cita-cita sana. Tuh. Dari awal usahanya kita tujukan untuk menuju ke sana. Tuh, Ya lari, fisik, kemudian belajarnya juga. Belajar. Nah, dan menjaga itu dilakukan terus menerus. Fisikna samingguan, eureuna 2 bulan kan dekaci gitu ya. Dari awal, di akhirnya kita tes tawakal pasrah kepada Allah. Lulus nggak lulus berarti itu yang terbaik dari Allah. Itu yang disebut dengan tawakal. Enggak seperti ini, cita-cita apa? Jadi tentara. Hobi. Tapi hobi Goleran, beri makan. Main game. Tapi tidak ada usaha untuk fisik, tidak berusaha menjaga makanan dengan baik. Pasrah itu bukan pasrah, itu bunuh diri, itu bukan tawakal ya. Bukan tawakal itu. Jadi pasrah itu setelah
apa yang kita Setelah lakukan. pol-polan kita berusaha, baru kita kembalikan kepada Ya, Allah. tawakal itu dalam menerima hasilnya kita Betul. tawakal kepada Allah. Jangan sampai misalkan kayak ada satu riwayat ya Ustadz, sahabat Nabi yang menghadap Nabi tanpa mengikat kudanya, Ya, tawakal saja. tawakal. Kan disuruh kembalikan Kembalikan lagi ya. kepada Allah. Kata Nabi kan dimarahin. Suruh kembali diikat kembali. Ikat kan kembali, gitu ya. tawakal itu usaha dulu, Usaha baru menyerahkan hasil. Rasul saja Nabi Muhammad SAW Salam. ketika berperang pakai baju Perang, baju besi kan? Walaupun Itu salah satu bentuk itu tawakal. usaha Iya. kepada Allah. Nah begitu, kadang-kadang ya kita jangan terfokus kepada satu tawakal pasrah, nggak seperti itu, tanpa ada prosesnya. Salah satu bentuk tawakal juga nih yang sering teman-teman lupa itu adalah pakai helm ketika berkendara motor. Ya itu jangan saya mah kuat. Wah. Nggak begitu, itu salah satu bentuk ya kita tawakal kepada Allah. Salah satu bentuk ikhtiar kepada Allah. Nah, Ustadz luar biasa ya. Jadi kalau kita pegang 4 hal itu, duit itu, doa, usaha, istiqomah, dan tawakal, insya Allah kita akan menjadi orang yang berkecukupan. Iya. Hati kita akan merasa lapang, tidak ada beban, nggak mumet lah ya. Setiap ada masalah, kalau masalah kamu sebesar kapal misalkan, ingat pertolongan Allah seluas samudra. Ya. Sebetulnya masalah itu nggak ada yang besar. Nggak ada. Tergantung kita memahaminya, sudut pandangnya. Sudah jelas dalam ayat Al-Quran juga kan sudah jelas. Allah akan menguji sesuai dengan kemampuannya. Cuman kadang-kadang karena mungkin pengetahuan kita yang kurang, kadang-kadang kita menyalahkan kepada Allah. Nah Allah mah kitu adil. Padahal Allah tahu, sudah jelas Allah maha adil kan gitu. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya dan juga materinya. Kita akan berjumpa lagi di Morning Motivation selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.